Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Pertama-tama saya mengucapkan turut berduka cita atas tragedi Kanjuruhan. Malam ini kita akan membahas perbaikan apa saja yang harus dilakukan agar jangan terulang lagi seperti kasus Kanjuruhan. Dan apakah Indonesia siap nanti melaksanakan ajang pertandingan dunia U20 dan juga akan membahas siapa saja yang masih harus diminta pertanggungjawaban baik secara perdata dan pidana atas tragedi Kanjuruhan. Perlu kami tegaskan, kami telah mengundang kehadiran dari Kemenpora, dari kepolisian maupun dari PSSI, tapi mereka berhalangan. Dan sebelum kita diskusi, seperti biasa Hotman tidak bisa diskusi tanpa ada kopi kesukaan Hotman. Aduh, nikmat banget. Oke, kita lihat dulu berikut ini video pernyataan dari Bapak Presiden Jokowi. Berikut ini. Saya telah menerima surat dari FIFA. Ini adalah tindak lanjut dari hasil pembicaraan saya per telepon dengan Presiden FIFA Gianni Infantino pada tanggal 3 Oktober 2022 yang lalu. Dan berdasarkan surat tersebut, alhamdulillah sepak bola Indonesia tidak dikenakan sanksi oleh FIFA, dan FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia. Dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut. Selain itu, akan dilakukan langkah-langkah kolaborasi antara FIFA, AFC, dan pemerintah Indonesia untuk yang pertama membangun standar keamanan stadion untuk stadion-stadion yang ada di negara kita Indonesia. Yang kedua, memformulasikan standar protokol dan prosedur pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian berdasarkan standar keamanan internasional. Yang ketiga, kita juga akan bersama-sama melakukan sosialisasi dan diskusi dengan klub-klub bola di Indonesia, termasuk perwakilan supporter, untuk mendapatkan saran dan masukan serta komitmen bersama. Yang keempat, tentang pengaturan jadwal pertandingan yang memperhitungkan potensi risiko yang ada. Serta yang kelima, pendampingan dari para ahli di bidangnya. Pak Rahim Sukasa ini mantan pengurus PSSI ya? Ya. Kenapa kok ada masalah begini? Menteri BUMN yang berangkat ke FIFA, Presiden yang berbicara, di mana PSSI? Apakah memang PSSI gagal atau memang sudah waktunya harus mengundurkan diri pengurusnya semua? Ya, kalau menurut saya memang ini adalah yang aneh di negeri ini. Sebetulnya yang harus melapor ke FIFA itu kan pertamanya harus PSSI. Benar. Anggota FIFA itu PSSI, ya, bukan pemerintah Indonesia. Bukan Presiden RI. Ya. Ya. Tapi mungkin Presiden kesel sama PSSI. Kesal sama PSSI. Ya, karena tidak ada reaksi dari PSSI ke FIFA. Jadi Presiden kebetulan bisa memerintahkan Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, untuk kalau bisa langsung bicara dengan Presiden FIFA, yang kebetulan ada di Qatar. Dan kalau nggak salah Pak Erick Thohir ada di London. Jadi Pak Erick Thohir berhubungan dengan FIFA di Zurich, lalu dikatakan bisa bertemu dengan Presiden FIFA di Qatar. Pak Erick Thohir berangkat ke Qatar untuk bicara dengan Presiden FIFA. Dan itulah yang membuat FIFA janji tidak akan menjatuhkan sanksi. Saya rasa belum janji ya Pak ya.
bukan janji ya. Baru Kan FIFA harus investigasi dulu. oh gitu. Ya, harus investigasi dulu, melihat keadaan semuanya, baru nanti dia memutuskan. Jadi menurut Anda Indonesia belum bebas dari sanksi FIFA? Ya, dilihat nanti dari investigasi FIFA di sini. Apakah menurut Anda bahwa PSSI di sini gagal, pengurusnya semua gagal? Dan apakah memang harus PSSI yang bertanggung jawab atas kasus Kanjuruhan? Kalau saya akan menyatakan yang harus bertanggung jawab itu ya pemegang kuasa tertinggi di sepak bola di Indonesia. Pemegang kekuasaan tertinggi sepak bola yaitu PSSI. Jadi menurut Bapak harus ada tersangka dari pengurus PSSI pusat? Harus ada. Harus ada? Harus ada. Dan kenapa sampai sekarang belum? Kenapa kalian praktisi sepak bola diam saja? Sudah ada semua kita di medsos kan bikin ya? Supaya ada tanggung jawab dari PSSI. Begitu. PSSI nggak bisa hanya kasih yang tanggung jawab panpel. Semua orang juga udah tahu pasti panitia pelaksana itu harus bertanggung jawab. Ya. Tapi siapa yang paling atas nih nanti? Benar. Ini yang meninggal 135 orang loh. Jadi harus ada yang otoritas tertinggi dari sepak bola harus bertanggung jawab. Oke, kita lihat dulu grafis berikut ini. Ya, kekuasaan tertinggi harus bertanggung jawab, tapi PSSI pintar. Dia bikin perjanjian dia nih, ya. Yang tanggung jawab itu panitia pelaksana katanya. Dia nggak tanggung jawab, ya. Jadi panitia pelaksana yang wajib tanggung jawab semuanya, ya. Sama sekali PSSI tidak ada tanggung jawab apapun kejadiannya. Panitia pelaksana menjamin, membebaskan dan melepaskan PSSI beserta para petugasnya dari segala tuntutan oleh pihak manapun dan menyatakan bahwa panitia pelaksana bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kecelakaan, kerusakan dan kerugian yang mungkin timbul berkaitan dengan pelaksanaan peraturan ini. Sebagai ahli hukum saya mau tanya Bapak, panitia pelaksana tentu tidak berhak membebaskan orang kalau memang itu ada tanggung jawab pidana dan perdata. Ya. Karena itu kan tanggung jawab publik. Menurut Bapak, ini peraturan PSSI mau menang sendiri atau apa nih? Ya, jadi Bapak lihat di sini. Bertanggung jawab sepenuhnya kepada kecelakaan, kerusakan, dan kerugian lainnya mungkin timbul dalam pelaksanaan. Tapi kematian kan nggak ada. Kematian nggak ada? Nggak ada. Tapi menurut Bapak, ini peraturan tepat nggak panitia pelaksana yang memikul tanggung jawab semuanya? Panitia pelaksana pasti Pak, nggak usah dikasih peraturan juga udah pasti. Itu sudah pasti, tapi atasannya? Tapi atasan juga harus bertanggung jawab dong. Harus bertanggung jawab? Iya dong. Sekarang kalau dia kan bikin PSSI, terus orang yang bikin peraturan, masa nggak mau bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut? Benar. Gitu. Jadi apa langkah berikutnya agar PSSI bertanggung jawab? PSSI sebenarnya ketua umum PSSI muncul dong. Ketua umum PSSI muncul dong. Ya. Emang dia tidak mau muncul? Mana? Hanya ada di video, lihat stadion ini, lihat soalnya dia harus bicara sama masyarakat. Apakah juga harus bertanggung jawab secara pidana? Ketua umum PSSI. Saya nggak tahu kalau soal hukum pidananya atau hukum tidak pidananya. Pertanyaan saya secara orang awam, kalau orang bawahan aja sudah kena, atasannya juga kena nggak? Tadi kan ketua liga kena. Liga itu secara organisasi di bawahnya ketua PSSI ya? Jelas. Jadi menurut Bapak harusnya kepolisian menetapkan tersangka dari PSSI juga? Iya, harus. Oke. Kalau gitu Pak Dali, Bapak kan mantan pengurus FIFA ya? Ya. Pertanyaannya, apakah memang bisa FIFA begitu saja tidak mengenakan sanksi? Apa yang bakal terjadi oleh FIFA? Saya agak takjub melihat video tadi, bahwa ada pembicaraan antara kepala negara kita dengan Presiden FIFA, Infantino. Ya, ini sudah di luar aturan yang berlaku yang disebut statuta. Bahwa mungkin Bapak Erick Thohir itu sahabat sama Infantino, silakan, tidak ada yang melarang. Tapi aturan itu diatur dalam statuta FIFA. Yaitu? Yaitu pertama, FIFA menolak campur tangan pemerintah dalam bentuk apapun. Oke. Keputusan FIFA bukan diputuskan oleh seorang presiden. Bukan oleh seorang presiden. Oleh siapa? Yang dulu namanya Exco, tapi sekarang namanya Council. Council. Itu ada 36 orang. Plus presiden 37. Ya. Dan keputusannya council itu tidak boleh ada dissenting opinion. Oh ya? Nggak boleh. Harus bulat.
Jadi surat dari Presiden FIFA ini secara legalitas belum nggak ada gunanya. Saya sudah baca surat itu, apa yang Bapak Kepala Negara sampaikan, nggak ada di situ. Nggak ada apa? Nggak disebut bahwa kita nggak akan dijatuhkan sanksi. Oh, belum ada kata-kata itu? Ada kata-kata. Kok di media segala macam, bahkan Presiden mengatakan bahwa FIFA tidak akan menjatuhkan sanksi? Itu kalau kata orang Medan, pandai-pandai lah. Oh, pandai-pandai lah. Iya kan. Jadi nggak bisa. FIFA itu punya suatu filosofi, adalah zero tolerance. Artinya, menurut Bapak dalam waktu dekat FIFA kemungkinan besar akan menjatuhkan sanksi. Itu menunggu laporan PSSI. Ini PSSI-nya kok sembunyi terus ya? Kalau tidak ada laporan? Iya, dia akan jatuhkan. Pemirsa, kita istirahat dulu. Setelah yang berikut ini kita akan kembali lagi di Hot Room.